Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai hari ini Allah masih memberikan kita umur dasar afiat hingga dapat hadir di masjid rumah Allah yang mulia ini. Insyaallah kira-kira seminggu lagi lah, kira-kira lebih sedikit kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Mudah kita secara afiat dan persiapan kita bulan Ramadan jadi baik, dan juga kita dapat beramal mereka dalam bulan Ramadan. Kalau orang ulama dulu, ulama soleh, saya pernah baca cerita, mereka itu berbulan-bulan sebelum datang Ramadan sudah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tolong sehat walafiat saya dan dapat beramal ibadah pada Ramadan. Itu sebelumnya itu sudah berdoa mohon kepada Allah dan taat, karena Ramadan ini memanglah kita pada Ramadan itu katanya kan setan diikat, neraka ditutup, ya, dibelenggu-belenggu. Kata almarhum abah saya, yang tinggal yang setan iblis yang udah loyo, yang udah batu kering jangan. Tapi masih gak dapat goda. Orang tak puasa. Nah, itu kita berdoa sebelumnya semuanya maklum lah. Apa sebab misalnya di Ramadan masih ada orang yang tergoda? Itu sebenarnya setan itu benar udah diikat kena hadis Nabi. Hanya sisanya itu hawa nafsu yang ada di dalam itu masih ada. Kan kita punya hawa nafsu, ya tak? Makanya nafsu itu kan dibagi-bagi, ada nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhamah dan sebagainya, sampai nafsu mutmainnah tertinggi itu. Seperti dikatakan oleh firman Allah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wa dkhuli jannati. Wahai nafsu yang tenang, tak bisa. Ya, pun irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Tuhanmu. Bukan main. Allah mempersilahkan balik kepada Tuhanmu. Nafsu yang dipanggil, jiwa. Dan wadkhuli fi 'ibadi, masuklah dalam golongan hamba-Ku. Orang yang sudah dinilai sebagai hamba Allah itu berarti orang yang sudah benar-benar taat, namanya hamba. Apa kata Tuhan, ikut. Wadkhuli jannati, silakan masuk dalam surga. Bukan main itu pangkat tinggi. Nah, itu kalau kita mencapai nafsu main. Nah, orang yang tergoda dalam kita hendak puasa pun malas, tidak mau, atau puasa terpaksa, atau puasa karena manusia, karena masih ada sisa-sisa nafsu sebelum itu belum dibersihkan dulu. Jadi sebenarnya kalau orang itu memang bulan Rajab, bulan Syaban dia beramal, tujuannya orang ulama itu untuk menghadapi Ramadan, karena supaya maksudnya itu apa? Supaya dia benar-benar dapat beramal dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Mereka tahu bahwa Ramadan ini ganjarannya luar biasa. Kalau misalnya dikatakan diamnya dianggap tidur dianggap ibadah katanya. Tapi kalau tidur tidak sembahyang dosa sama. Dan waktu zuhur ngantuk tidur tak sembahyang zuhur dosa tetap. Kalau dia puasa pahalanya termakan karena tidak sembahyang. Atau dia diam, ada lagi diam itu diam dianggap tasbih dalam Ramadan, ya tak? Jadi orang diamnya bertasbih. Tapi kalau diam itu menghayal ke lain-lain yang menjadikan dosa, tak menghayal film porno, menghayal berkelahi, dia apa? Pikirannya lari kemana-mana. Itu Allah yang menilai, malaikat dan nyata, dia tidak tahu. Jadi kita ini bolehlah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala
menjalankan ibadah Ramadan sebaik-baiknya, itulah kita doa. Kita disampaikanlah Ramadan Allahumma barik lana fi Sya'ban sekarang belum sampai, tapi belum kita doakan bahwa supaya diberi kekuatan kemampuan untuk beramal dalam Ramadan, baik itu siang hari atau malam hari. Kalau tidak ada pertolongan Allah, bisa aja tengah bulan puasa sakit kamu, akhirnya kita semangat, tidak dapat puasa rugi. Itulah, jadi kita mohon pada Allah supaya Allah beri kesehatan, kemampuan untuk beramal sebaik-baiknya. Itu 1 bulan itu kan seperti ganti dari 11 bulan sebelumnya. Bahkan ada Rasulullah SAW memohon doa itu sebelum menyambut Ramadan, ada doa menyambut Ramadan dari Rasulullah sebenarnya. Nantilah di surat Al-Fatihah. Ini sebelumnya, sekarang ini tanggal berapa Sya'ban? Sya'ban tanggal berapa Sya'ban? 25. Tanggal 25 Mei Maret ya? 21 sekarang. Malam 22. Seminggu lagi 29. Nah, kan begini. Dari Hisab Muhammadiyah, mereka itu menetapkan 2 April 1 Ramadan. Ya enggak? Dari Sabtu, hari Sabtu tanggal 2 sudah puasa dari Muhammadiyah. Kemudian dari BNKB dengan 88 itu lembaga tarik satu. Kemudian dari yang forum agama dari Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura, yang disebut istilah baru. Itu tanggal 2 itu katanya tidak jelas hilal, tak nampak karena mendung. Mereka menganutkan paling tidak tanggal 3 hari Ahad Minggu. Nah, kalau NU itu memang lagi atur itu hilal. Tapi dari cuaca dari pemerintah, kalau tanggal 2 belum nampak, belum naik. Nah, atas kesepakatan 4 negara ini, hilal itu harus 3 derajat naik, belum nampak. 3 derajat hari Sabtu belum sampai 2 derajat. Itu bagi ilmu falak ya. Jadi nanti mungkin ada perbedaan nanti. Bagaimana sikap kita? Kita tidak mengisam dan meruqyah. Ikut ya apa Kementerian Agama. Maka Kementerian Agama ikutan. Karena mereka itu dari segala segi dikumpulkan, kemudian bisa dimusyawarahkan oleh isbat penetapan. Kalau dulu begitu memang biar Kementerian Agama jadi tanggung jawab besar ke atas. Jadi begitu ya, yang mana mau dipilih. Kalau yakin tanggal 2 puasa hari Sabtu, jadi Sya'ban 29, Ramadan 30. Kalau misalnya yakin lebih hari Ahad dan Minggu, Ramadan 29 ya, Sya'ban 30. Kalau hadis menyatakan begini, sumu liru'yatihi waktu liru'yatihi fa in ma'alaikum takmilu iddata salat Sya'ban salasin yauman, kan begitu. Berbukalah puasalah engkau karena melihat 6 bulan, dan berbukalah engkau karena melihat 6 bulan. Seandainya mendung, taklah sempurnakanlah Sya'ban 30 hari. Nah, itu hadis zaman Rasulullah kan pakai ruqyah, melihat anak bulan. Zaman dulu tidak pakai teropong nampak. Ya, jadi kalau ruqyah itu tanggal 2 katanya tak nampak. Itu dari bagian lembaga kajian banyak. Saya melihat itu tujuannya supaya. Tapi
hari rayanya Senin, namun dia mungkin sama kira-kira. Sebab diambil kan hari Sabtu dia 30 puasa, hari Senin ya. Nanti apa namanya? Ramadannya hari Ahad, hari Minggu. Senin kan karena 29 ya. Dan pada Kiai saya dulu bilang selama Rasulullah SAW masih ada, beliau itu hanya mengalami Ramadan 2 kali dalam umur 63 tahun itu. 2 kali yang 30 hari, yang lainnya 29 hari semua Ramadan. Dan lengkapnya hanya 2 kali selama. Ingat saya waktu dulu kan pernah terjadi itu 2 kali sembahyang. Hari ini sembahyang enggak, jadi besoknya sembahyang gitu. Akhirnya kiai yang menjadi fatwa, Kiai Syamsul Almarhum Syamsul Badui, ingat orang sebut-sebut yang Rasulullah hanya 2 kali aja. Rasulullah itu Ramadannya 30 hari, selain itu 29 semua. Tuh, jadi oleh sebab itu rencana saya malam Sabtu depan saya masih ngajar malam Sabtu, ya kan? Karena baru terawih. Tapi kalau masjid ikut hari Ahad, ikut hari Sabtu, tak sempat orang lama ya. Jadi kalau hari Ahad, saya malam Sabtu masih ada apa namanya? Takdim khataman menghadapi Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutkan hadis yang lalu keterangan. Dalam hadis yang lalu disebutkan bahwa kita ini jangan sekali-kali memusuhi wali Allah. Wali itu boleh dikatakan orang yang setia kepada Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar mukmin, beriman. Mukmin benar-benar mukmin, kata Imam Nawawi, wali itu mukmin yang sempurna. Dia menjalankan. Wali itu kan mahfuz, terpelihara. Nabi itu maksum. Kalau mahfuz itu ada aja disebut salah, tapi dia dari itu salah langsung tobat, kesalahan tobat. Kalau Rasulullah Nabi maksum itu dia macam tak pernah berbuat dosa, dijaga. Asal mau ada berdosa langsung ada peringatan dari Allah, langsung wahyu. Nah, jangankan gitu, contohnya macam Rasulullah SAW ketika di rumah ada tamu-tamu agung, yaitu pemuka Quraisy datang ke rumah Rasulullah untuk berbicara mengenai macam-macam. Tiba-tiba datang seseorang yang matanya buta, tati masuk sama. Waktu itu semua dihadapkan di hadapan orang yang agung, tamu-tamu terhormat zaman Quraisy kan, di untuk kemuliaan. Tiba-tiba karena melihat orang datang macam ganggu, terus agak masam sedikit bukunya, masam sedikit ya, masam macam tak. Tiba-tiba ada yang ganggu masuk ke dalam rumah. Nah, begitu ya Allah memberikan wahyu. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nah, abasa, Allah menyindir dalam Quran kan surah Abasa itu. Abasa, Allah menyindir dia bermasam muka. Allah an ja'ahul a'ma, ketika datang seorang yang buta. Nah, tegur langsung tuh Rasulullah, karena hanya dianggap salah itu nak tegur. Karena ada orang yang kumuh, mata buta dan pengemis masuk, Rasulullah itu hanya agak masam, itu kena tegur sama Allah dan main. Apalagi kita pun itu sedikit ya Rasulullah. Makanya setelah itu dapat ayat itu langsung Rasulullah mempersilakan masuk, malah jadi kawan, jadi akrab. Makanya Nabi itu terpelihara dan segala sedikit ya. Kalau wali-wali itu kan
bertingkat-tingkat, waktunya itu banyak. Paling tinggi namanya kutub. Nanti ada waktunya 2 orang. Dan itu dibuat jadi 4 jadi 12 sampai 40. Bagi-bagi. Sebab itu kadang-kadang ada orang yang lucu, orang yang manis sedikit orang yang disebut wali. Dan semua ada, memang adalah namanya wali itu. Nah di sini ini kita yang penting Rasulullah SAW melarang kita bermusuh-musuhan, apalagi orang yang misalnya ya ibadahnya bagus, mengerjakan fardu. Kan begini, sebenarnya sholat wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma amartu alaihi wa la yuzlamu. Bisa disebutkan begini, seorang hamba yang masalah fardunya itu lengkap, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dia laksanakan, kemudian ditambah dengan sholat sunat yang lain dan ibadah yang lain, dan fardunya itu bagus sehingga Allah merasa suka. Kemudian disebutkan wala yadullu hati taqarru ilayya bin nawafil hatta hibu wa idza habatukum tu'tahu. Disebutkan gini, dan hambanya itu selain fardunya lengkap, dia menambah dengan masalah sunnah dan tinggal sehingga Allah cinta kepadanya. Nah, bagaimana kalau Allah cinta kepada kita? Itu kalau Allah sudah cinta kepada kita, maka fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasmi basaruhu. Apabila aku cinta kepada hambaku, maka aku menjadi pendengaran dia, jadi telinga. Apa maksudnya Allah menjadi pendengaran? Artinya begini, Allah akan memelihara dia daripada mendengar kata-kata ucapan yang tidak disukai Allah. Mendengar orang dusta, bohong, tak mau lari. Mendengar orang yang ngumpat, tidak akan lari, tidak akan lari di situ lari, atau dialihkannya ucapan ngumpat. Kan begini, manusia yang paling susah dijaga itu 2 menurut saya. Pertama, dusta, bohong. Ya enggak? Paling susah itu. Yang kedua, membuka aib orang. Nah, itulah yang paling susah. Karena apa? Karena dia tak tulang. Dusta ini ada yang bergurau. Bergurau itu bohong itu tak boleh. Contoh pelawak tak boleh. Banyak bohong. Dia supaya ketawa, supaya orang tertawa. Bukan melawaknya tidak boleh. Di dalam lawakan itu ada dusta itu. Contoh gini, saya tadi berjalan di pasar, jumpa dengan orang, misalnya minta pada saya beri, ternyata dia pakai mobil, minta tawar-tawaran dengannya. Padahal tak ada cerita ya, itu kan bohong. Dia hanya untuk supaya orang tertawa. Tidak sebutlah ada hadisnya itu. Karena bohong itu kan hanya 3 yang dibolehkan. Hanya 3 aja boleh berbohong. Pertama, menyelamatkan orang yang mau dibunuh. Contoh, ada orang lari tidak lindungi, sini mau dikejar perampok. Tiba-tiba dia bersembunyi, datanglah perampok. Mana yang itu? Orang dendam lagi itu. Dia bilang dia bohong. Tadi ada mesin dah kesana, berarti bersembunyi dalam kamar. Itu untuk menyelamatkan dia. Benar mati dia. Itu bohong kan? Boleh. Yang kedua lagi bohong suami istri supaya mereka tetap rukun. Ada jadi begini. Kau kemana dari ini? Enggak, tadi keluar dari rapat, padahal enggak, jalan-jalan sama kawannya. Nah, itu supaya tidak terjadi pertengkaran, itu boleh bohong. Ada satu lagi, bohong berkepada mendamaikan orang yang berkelahi. Nah, orang berkelahi mendamaikan si A dengan si B dan berkelahi dan bicara. Pasal katanya si A, jangan berkelahi dengan tuh orang itu baik, baru dia datang ke rumah kau membawakan nasi apa. Sini gara orang itu baik dengan rumah kau nanti gini. Padahal tidak ada. Akhirnya tak jadi dibelahi karena merasa, itu boleh.
bohong untuk kemaslahatan orang, bukan kemaslahatan kita. Itu tiga aja, tak boleh semua. Tak boleh semua yang lain. Makanya Rasulullah itu Al-Amin sebutnya jujur, tak pernah bohong. Ya, ini tujuannya nanti kalau puasa jangan dipraktekkan habis pahala puasa. Walaupun isinya bergurau. Nah itu kemudian dua basrul lagi lebih mata. Allah jaga mata jadi pemandang yang berdosa. Kalau kita puasa habis pahala mata. Nah, kan mata ini dapat pahala enggak? Contoh dibaca Quran. Itu kan pahala dapat pahala mata. Mandang Quran. Oleh sebab itu ditanya, orang dah hafal surah Yasin. Baca apa yang masih. Mana besar pahala orang dia hafal Yasin tak nengok Quran dengan dia baca Yasin walaupun dia hafal tetap baca lihat Quran. Besar pahala mana? Nah, Yasin begini-begini lah makanya. Yang satu Yasin bukan dia tak hafal deh malah bagus, tapi dia tetap membaca. Pahala kalau cari pahala mana yang besar? Yang baca karena melihat hurufnya ada pahala Quran itu. Menyebutkan Quran satu huruf nah pahala 10 kan. Yasin yang satu sin 20 wal Quran lagi Quran dapat bawa alif lam ra alif nun. Nah banyak tuh. Yasin 20 waw alif lam ra alifnya panjang mat nun 7 waw alif lam ra hamzah itu sebenarnya bukan alif ya dipanjang kena alif 2 7 nun 8 kali 10 80 itu jadi baca 40 itu baca biasa bukan kalau baca dengan terasa sekali tahu artinya besar gitu pahalanya. Tambah kita banyak memahami siapa lebih besar lagi. Hanya kita baca. Makanya ada orang sebelahnya terjemah, ya enggak? Satunya baca. Maksudnya itu ngambil pahala, tapi payah enggak? Asik ini terjemahan kok. Nah ini, kalau kita sebenarnya kita nak mencari pahala banyak, terus akan tahu caranya banyak pahala. Walaupun nampaknya sedikit. Amalan sedikit ya, tapi paham mengerti itu lebih besar pahala dari tidak tahu apa. Tapi yang tidak tahu apa lebih besar pahala daripada yang tak mengerjakan. Sebab ada yang begini, tak ada gunanya ngapal Quran tak paham katanya. Gila menunggu paham. Itu orang Arab tak paham yang aneh. Orang kita di mana akhirnya tak ada yang baca Quran. Ada ajaran yang macam itu tuh yang tak betul. Tak ada guna dibaca Quran, tak ada petangnya. Jadi, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa itu alat dia dan tangannya yang buat dia memukul untuk menampar itu. Kalau Allah dia menjadi tangan, warijlahu allati yamshi biha dan kaki yang dia buat berjalan. Kalau Allah katanya menjadi pendengaran, menjadi mata, penglihatan, menjadi tangan, menjadi kaki. Nah, itulah dia ada tuh. Semuanya kan dikaitkan semua. Mau berjalan bukan dia ke tempat yang merusak, yang bagus, yang baik semua. Kemudian tangannya tidak digunakan kepada yang sewenang-wenang karena Allah menjaga. Namun kalau orang tak jadi ingat Allah. Kaki nak pergi ke tempat apa? Ke tempat maksiat tak jadi karena Allah jaga semua. Nah kalau sudah begitu orang yang seperti itulah jangan-jangan kita musuhi dia. Karena apa? Sama dengan melawan Allah. Makanya dikatakan man adali waliyan faqad azantu bil harbi. Itu kan barang siapa memusuhi waliku maka aku akan umumkan perang dengan dia. Kita mau melawan Tuhan. Makanya banyak orang yang melawan itu akhirnya kena juga. Ya Allah. Syaratnya gini ya. Kita mencapai tingkat ini
Bisa enggak? Kira-kira wali atau jangan mengaku wali. Bisa. Bisa enggak kira-kira? Salat fardu udah kita laksanakan. Kita tambah dengan apa namanya? Salat sunat. Bisa enggak di sana? Pagi misalnya kita membaca salat tarawih. Contoh habis subuh, sebelum subuh kita salat 2 rakaat petang. Zuhur kita kerjakan semua salat sebelum zuhur itu berapa rakaat? Salat zuhur 4. Setelah zuhur asar. Setelah zuhur 4. Setelah 60, tapi dengan cara istiqomah. 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur, yaitu yang muakkad dan tak muakkad kerjakan semua. Kalau enggak buat kan. Kalau asar ada enggak 4 rakaat. Kalau dia aktif, tapi itu kalau sholat itu hampir semua bisa dilakukan. Hanya yang paling susah itu satu. Apa? Khusyuknya. Sedangkan nilainya itu dari Allah adalah hati, bukan gerak. Dan nilai sholat orang itu apa yang dia pikirkan. Apa yang dia pikirkan dalam sholat itulah nilai dia. Nah, banyak mana mengingat Allah atau mengingat selain Allah. Itu yang nilai sebenarnya. Kalau sholat kita tetaplah ditulis sama malaikat. Ini si A, sholat ini tulis semua ada namanya. Nilainya yang dari Allah. Karena kan dikatakan begini, Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupamu, bentukmu dan jasadmu dan niat. Karena sesungguhnya Allah melihat hatimu dan amalanmu. Lihat yang di dalam. Nah itu sebenarnya yang paling susah yang kita latih sekarang itu. Contoh di ibadah dan puasa aja, Ramadan. Kita tetap puasa seperti orang lain. Satu masjid sama puasa Ramadan, tapi nilainya tidak sama. Kan begini, dalam hadis katakan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sering kita dengar enggak? Barang siapa yang puasa Ramadan secara iman dan hanya mengharap ridha Allah, maka dosanya yang lepas habis itu macam bayi baru lahir. Karena kalau udah habis dosa kita mati langsung udah lewat neraka lagi, lewat jalan lain langsung surga. Nah, tapi dah apa? Kan orang yang ke neraka itu tidak dosanya ada masih. Kalau ada dosa, mati bang langsung ya. Tak ada melewati kegagalan lain. Kalau begitu tuh. Nah, saya pernah tanya seorang ulama, mendapatkan puasa yang seperti itu macam mana? Apakah dari awal Ramadan kita ini atau dah 3 hari dari awal mula 1 Ramadan dan kita latih? Bagi contoh, kita ini menghindari apa namanya? Yang membenarkan puasa boleh, bisa kan? Semua enggak. Cuma yang kita tak di situ menghindari yang membatalkan pahala puasa. Sekarang ini macam bapak-bapak ibu itu yang udah lama begini, kita latih menghindari yang membatalkan pahala. Gimana? Kalau sudah membatalkan pahala tuh kan berarti kan kita jaga pahalanya untuk menghapus dosa yang sudah lalu. Mulai dari awal Ramadan, mulai malam tarawih itu nanti. Maka jangan kelayap-kelayapan mulut kita jaga. Isinya itu baik ya. Nah insya Allah sampai 29 hari 30 hari kita habis lah kita teman terus gitu. Nah kita sama-sama mencari bagaimana. Contoh aja, orang puasa lapar, biasanya orang lapar itu kemarah kan? Marah. Contoh saya, pada lapar marah. Nah bisa tidak mengendalikan itu? Biasanya tuh timbul tuh, kenapa? Karena perut lapar tuh katanya uap perutnya naik ke atas, panas. Ngaco ya, jadi karena panas tuh jadi marah, itu kasih makan, diam ya kan? Dan itu memang. Nah di situ yang pertama
Akhirnya juga nilai puasa kalau dari pagi sampai jam 6 pagi sampai 6 sore itu ya. Nah kita insya Allah kita akan sambung menjaga nanti. Ada saya menyampaikan Rasulullah itu ketika menghadapi Ramadan, tapi isinya tuh bagus sekali, pendek sekali semuanya, tapi untuk kita pakai Ramadan ini, siapa tahu ya kan, namanya doa Rasulullah, kita amalkan dapat manfaatnya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.